Halo penikmat spoiler, selamat datang di channel AR23. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Borrego yang dirilis pada tahun 2022 bergenre trailer misteri. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi tunggu dulu, intro bentar ya. Di awal film memperlihatkan kawasan di negara bagian San Diego yang gersang dan dikelilingi bukit bebatuan. Disitulah terdapat seorang wanita yang bernama Ellie yang bekerja sebagai ahli botani. Ya, sehari-hari Ellie bekerja sebagai peneliti tanaman atau ahli botani. Ia adalah orang yang berasal dari kota dan memilih bekerja di daerah tersebut. Mandiri jauh dari orang tuanya, walaupun ibunya selalu menghubunginya untuk memastikan keadaannya bahwa ia sedang baik-baik saja. Di sisi lain kita diperlihatkan ke seorang pria yang bernama Guillermo. Guillermo terlihat sedang mengubur sesuatu yang entah apa yang ia kubur. Di keesokan harinya, Ellie keluar untuk melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu mencari tanaman spesies untuk ia teliti. Setelah itu, ia memutuskan meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki, agar mempermudah ia menemukan tanaman spesies yang ia inginkan. Tak beberapa lama berjalan, ia menemukan tanaman dan berhenti untuk mengamati tanaman itu. Di saat itu juga terlihat dari kejauhan sepeda motor sedang menuju ke arahnya. Ellie pun menghampiri pengendara motor itu yang ternyata dikendarai oleh seorang wanita lokal yang berasal dari daerah tersebut. Wanita itu bernama Alex. Alex berkata bahwa dia sedang bolos sekolah dan menawarkan bantuan ke Ellie. Awalnya Ellie menolak, tapi karena Alex lebih tahu daerah itu, Ellie pun menerima tawaran Alex. Ellie pun kembali melanjutkan pencariannya ditemani oleh Alex. Di situ Ellie juga mengajari Alex berbagai jenis tanaman spesies langka dan sulit ditemui. Singkat cerita, mereka beristirahat sebentar sebelum kembali pulang. Ellie juga mengajak Alex kembali esok untuk menemaninya lagi. Alright, well I'll be a couple hours, but we can come out here sometime. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan ke Guillermo yang sedang menyalakan kembang api. Di situ terlihat dia sedang menyalakan kembang api yang tidak tahu bertujuan untuk apa. Kita pun kembali ke sisi Ellie. Setelah Alex pulang, Ellie duduk dengan wajah sedih sembari melihat arloji pemberian ibunya. Karena saat itu Ellie sangat merindu kepada ibunya. Ellie pun bersiap-siap untuk kembali ke penginapannya. Dan saat itu ia mendengar suara pesawat lewat tepat di atasnya. Ellie pun keluar untuk memastikan, tetapi dia melihat pesawat itu jatuh dan terbakar. Ellie pun langsung bergegas ke lokasi pesawat terjatuh, berniat menolong orang yang ada di sana. Setelah sampai, Ellie langsung turun dari mobilnya untuk memastikan kondisi. Tetapi Ellie terkejut karena pesawat dan pilot itu membawa narkoba untuk diselundupkan. Ellie pun berusaha melarikan diri dan ditembaki oleh kartel narkoba itu, ya kita sebut saja dia Mr. K. Oke, jadi di sini sudah mengetahui bahwa yang gue menyalakan kembang api itu adalah tempat pengantaran narkoba tersebut ya. Lanjut ke Ellie, dikarenakan terlalu panik, tanpa sadar mobilnya menabrak sebuah gundukan dan membuat mobilnya kandas. Dia pun tertangkap oleh Mr. K. Setelah tertangkap, Ellie pun memohon agar tidak dibunuh. Sebagai gantinya, Ellie siap mengantarkan Mr. K ke tujuannya untuk mengantar narkoba tersebut. Karena Mr. K juga tidak mengetahui lokasi itu, akhirnya Mr. K menyetujuinya dan berkata bahwa ia ingin ke Laut Salton. Kemudian mereka berdua pun bersiap-siap menuju ke Lautan Salton dengan menggunakan mobil milik Ellie. Di saat Mr. K sibuk merapikan narkobanya, Ellie pun menyempatkan untuk mengambil pisau yang ada di dalam mobil itu. Sementara di sisi Guillermo, dia telah dikabari oleh seseorang bahwa penyelundupan itu mengalami kendala permasalahan.
Di situ dia menjawab akan menyelesaikan permasalahan itu secara sendiri. Scene pun kembali berpindah ke Ellie. Terlihat Ellie was-was akan nasibnya setelah berhasil menolong Mr. K. Ellie pun berunding agar ia dapat dilepaskan setelah sampai ke tujuan, tapi keadaan itu membuat mereka berdebat sehingga mobil yang mereka gunakan terperosok dan tidak dapat digunakan kembali. Setelah kejadian itu, Mr. K pun berinisiatif melanjutkan dengan berjalan kaki, walaupun Ellie tidak setuju karena jarak ke Los Altos masih 50 mil yang akan memakan waktu berhari-hari. Wait, you wanna walk to the Sultans? Okay, that'll take a couple of days. That's like 50 miles. Karena kan takut, Ellie pun terpaksa menuruti kemauan Mr. K dengan berjalan kaki menuju ke Laut Salton. Hingga pagi hari mereka masih terus berjalan melewati padang gurun yang luas tak berujung. Scene pun berpindah ke seorang yang bernama Josh. Josh adalah seorang sheriff yang berada di daerah tersebut. Terlihat Josh sedang dihubungi temannya yang membicarakan kasus penyelundupan narkoba yang marak terjadi di daerah tersebut belakangan ini. Di situ Josh berkata bahwa ia kekurangan anggota karena temannya sedang libur untuk beberapa hari ke depan. Scene pun berpindah ke Guillermo yang sedang berusaha mencari pesawat yang bermasalah itu. Dengan menggunakan mobil, Guillermo mengitari daerah yang ia rasa pesawat itu lewati untuk menyelundupkan narkoba. Scene pun kembali ke sisi Ellie dan Mr. K yang sedang beristirahat. Terlihat juga di situ Mr. K ingin buang air kecil. Nah, di momen itu Ellie gunakan untuk mencoba melarikan diri. Tetapi Mr. K mengejar dan berhasil menangkapnya. Tak mau kecolongan kembali, Mr. K mengikat tangan Ellie agar Ellie tak leluasa bergerak dan tak bisa kabur darinya. Dia juga mengambil arloji milik Ellie. Kembali lagi ke sisi Sheriff Josh yang sedang bersantai dalam mobil. Dari kejauhan tampak Alex menggunakan motor menuju ke arahnya. Nah, di sini kita akan tahu bahwa Josh adalah ayahnya Alex. Josh memarahi Alex karena selalu tak menggunakan helm saat keluar. Di saat memarahin Alex, tiba-tiba radio berbunyi dan menanyakan tentang seorang peneliti tanaman yang belum kembali dari kemarin, yaitu Ellie. Kemudian Alex menjelaskan bahwa ia bersama Ellie kemarin di gurun menemani Ellie mencari tanaman yang ia teliti. Mereka pun memeriksa kamar Ellie. Ternyata memang benar, belum ada tanda-tanda Ellie telah pulang dari semalam. Josh pun meminta Alex untuk pulang. Dia yang akan melanjutkan untuk mencari Ellie. Scene pun kembali ke Guillermo yang sudah menemukan pesawat itu dan sisa narkoba yang telah terbakar. Guillermo juga menemukan selongsong peluru dan melihat jejak ban mobil, lalu mengikutinya. Scene kembali ke Ellie. Di situ terlihat Mr. K kelelahan dan meminta istirahat sebentar. Ellie juga berkata untuk istirahat di tempat teduh karena cuaca sangat panas. Di situ sempat terjadi perdebatan antara Ellie dan Mr. K karena Mr. K tak setuju dengan usulan Ellie yang harus merubah arah untuk mencari area yang teduh. With no shade. Okay, we need to get back. We're not gonna make it to the Salton Sea. It's straight down. Ellie pun mengkompres kaki Mr. K yang terluka, yang membuat Mr. K luluh dan mengikuti usulan Ellie. Di sisi lain, memperlihatkan Guillermo juga telah menemukan mobil milik Ellie dan memeriksa barang-barang yang ada di situ untuk mencari narkoba yang ia inginkan. Di saat itu juga Guillermo dihampiri oleh dua orang pengendara sepeda motor yang menanyakan apa yang sedang dilakukan Guillermo, dan Guillermo berkata bahwa ia hanya menemukan mobil. Kedua pengendara itu pun berniat melaporkan polisi dengan apa yang mereka temukan, tetapi Guillermo langsung menembak mereka berdua hingga tewas. Sesudah membunuh dua pria itu, Gul berniat untuk meninggalkan tempat itu, tapi niatnya terhenti karena melihat jejak kaki milik Ellie dan Mr. K. Kembali lagi Gul mengikuti jejak kaki itu. Kembali ke sisi Ellie dan Mr. K yang sedang beristirahat. Terlihat Ellie di situ ingin buang air kecil dan meminta ikatan dilepas, tetapi Mr. K tak mengizinkan. Dia menyuruh Ellie untuk buang air kecil dan dia yang akan membukakan celana Ellie. Memang banyak si kampret ini. Kita kemudian diperlihatkan ke Josh yang sedang mencari Ellie, tetapi dia malah menemukan dua korban Guel yang sudah tewas. Dia juga melihat jejak Ellie dan Mr. K dan melapor ke teman-temannya, namun tak ada jawaban. Karena itu dia langsung saja tancap gas mengikuti jejak Ellie dan Mr. K. Sementara itu Guel juga menemukan jejak peristirahatan terakhir Ellie dan Mr. K. Guel pun naik ke bukit untuk memantau keberadaan Ellie dan Mr. K.
Di saat itu juga tiba-tiba Josh datang dengan menggunakan mobil. Tetapi kedatangan Josh disadari oleh Guel pun sontak langsung bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Josh. Josh juga siap siaga dengan pistol di tangan, lalu dia naik ke bukit mengikuti Guel. Nah, saat naik itu kalung miliknya terjatuh. Sesampai di atas, Josh langsung berusaha menemukan Guel. Tapi Guel main licik, dia ngebokong Josh hingga Josh tertembak, tapi aman karena Josh pakai rompi level 3. Nah, karena Guel main licik dia, jadi Josh itu panik langsung kalah mekanik sampai dia masuk ke jurang gitu nah. Sesudah itu Guel sabotase mobil milik Josh dengan merusak radio lalu membiarkan mobil Josh berjalan otomatis tanpa pengemudi. Scene pun berpindah ke Ellie dan Mr. K yang sudah sampai di bawah bukit. Di situ mereka kembali berdebat karena Ellie meminta istirahat dan lanjut esok. Tapi Mr. X ingin mendaki bukit itu dan beristirahat sampai esok pagi. Ellie pun setuju dengan syarat ikatan talinya dilepas agar mempermudah dia naik ke bukit. Mr. K pun akhirnya membuka ikatan tangan Ellie dan lanjut naik. Sementara di waktu bersamaan Alex berusaha menghubungi Josh tetapi tak ada respon karena khawatir Alex langsung menuju ke kantor Josh. Mencoba kontak lewat radio, tapi karena si kampret Guel sudah kasih rusak itu radio, tidak ada hasilnya dan nihil. Akhirnya Alex memutuskan untuk menyusul ayahnya dengan motor KLX racingnya itu. Singkat cerita, pendakian Ellie dan Mr. K berlanjut hingga malam hari. Di saat hampir sampai di puncak, nyaris saja Mr. K terjatuh. Beruntung Ellie dapat menariknya, yang membuat dia selamat. Setelah kejadian itu, Mr. X merasa bersalah. Di situ juga dia memperkenalkan diri. Ternyata Mr. X bernama Thomas. Ellie juga memperkenalkan dirinya. Thomas. I'm Ellie. Karena merasa bersalah, Thomas pun bercerita kalau dulu dia adalah seorang guru yang di PHK. Dia juga bisa mengemudikan pesawat karena diajarkan oleh ayahnya yang dulu seorang pilot. Usut punya usut, ternyata Thomas melakukan itu untuk biaya berobat ayahnya yang sedang sakit. My father is sick. Dia ditawarkan oleh sepupunya untuk bekerja sebagai nelayan mengantarkan bensin. Di situ Thomas tak tahu kalau yang dimaksud itu adalah narkoba. Di momen itu juga Thomas mengembalikan arloji milik Ellie dan menanyai Ellie apa yang sedang ia lakukan di tempat itu. Ellie pun menjawab kalau dia adalah seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian tanaman. Plant scientist. I'm a botanist. I'm doing a survey on that plant we saw earlier in the canyon. Setelah lama mengobrol, mereka pun memutuskan untuk tidur. Di situ kembali lagi Guel mengikat tangan Ellie agar Ellie tidak kabur. Di waktu yang sama, Alex menemukan mobil Josh dengan kondisi kosong tanpa pengemudi. Lalu Alex memeriksa dan melihat radio yang sudah rusak. Kemudian Alex pun menyalakan senter dan mencari jejak ayahnya. Namun yang ia temukan hanyalah jejak mobil ayahnya yang dari belakang. Di situ langsung saja Alex mengikuti jejak mobil itu dan sampai di bawah bukit. Di bawah bukit itu dia menemukan tanda keberadaan ayahnya. Tanpa basa-basi lagi, Alex langsung naik dan memanggil ayahnya. Dad! Dad! Dari bawah jurang terdengar suara Josh. Ternyata di sini Josh belum tewas, dia hanya terjebak dan mengalami sedikit cedera. Di situ Josh terlihat meminta Alex untuk pergi, tetapi Alex bersikeras ingin menyelamatkan Josh. Kemudian Alex pun berkata akan kembali ke mobil Josh untuk mengambil tali dan segera kembali untuk menyelamatkannya. Sementara itu di sisi Ellie dia terbangun. Di situ dia berniat kabur dari Thomas dengan pisau yang dia simpan sebelumnya. Dia memotong tali lalu mengambil sebotol air dan pergi. Di pagi hari kita diperlihatkan Josh telah berhasil diselamatkan. Di situ Josh meminta Alex untuk pergi mencari bantuan dan dia yang akan melanjutkan mencari Ellie. Sebagai anak yang baik, Alex pun langsung saja mencari bantuan sesuai perintah ayahnya. Akan tetapi di tengah perjalanan dia malah memutarbalikkan motornya ke arah lain. Aduh Alex. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan Ellie yang sedang menghabiskan botol minuman yang ia bawa. Di situ dia pun turun ke tebing melewati ngarai, mencari jalan keluar untuk melarikan diri dari si Thomas. Tapi sial bagi Ellie, saat keluar dari ngarai dia malah bertemu dengan Guel. Sontak pun Ellie langsung lari dan disusul Guel yang ikut mengejar.
Di situ Ellie sempat mengecoh Guel dengan mengambil jalur mengarah yang lain. Tapi tiba-tiba ternyata Ellie ditemukan oleh Thomas. Di situ Thomas meminta Ellie untuk pergi dan dia yang akan menemui Guillermo. Singkat cerita, Guel dan Thomas pun bertemu. Di situ Thomas menjelaskan bahwa ia adalah kurir yang dicari oleh Guillermo. Tapi tanpa basa-basi, Guel langsung menembak Guillermo hingga tewas dan membawa narkoba itu keluar dari ngarai. Sementara itu, Ellie yang keluar dari ngarai malah menemukan motor Alex terparkir di samping mobil Guel. Ellie pun kembali masuk untuk mencari Alex. Ternyata di dalam ngarai Alex sudah tertangkap. Dengan disusul datangnya Ellie yang langsung membuat saja Guel menembaknya, membuat Ellie terluka di bagian perut. Nah, di kesempatan itu Alex mendorong Guel yang membuat Guel terluka karena terkena tanaman kaktus. Alex pun berusaha membawa Ellie keluar dari ngarai dengan keadaan terluka. Melihat mereka berdua kabur, Guel pun mengejar. Beruntung saat itu Josh telah tiba di atas bukit yang memperlambat Guel untuk mengejar. Dan terjadi saling balas tembakan antara Guel dan Josh. Tapi di saat itu Guel berhasil melarikan diri dari Josh tanpa sedikit pun terluka. Sementara itu Ellie dan Alex berhasil tiba di motor dan langsung saja pergi tancap gas disusul dengan Guel yang berusaha menembaki mereka hingga peluru senjatanya habis. Guel pun bergegas mengajar Ellie dan Alex dengan mobil miliknya. Karena luka yang parah, Alex terjatuh dari motor dan pingsan yang membuat Alex berhenti. Di saat ingin kembali kabur, motor Alex sulit untuk dihidupkan yang membuat dia tertangkap. Di situ Guel menyiram Alex dengan bensin berniat membakarnya. Tetapi saat itu juga Ellie tersadar dan mengambil bensin yang terjatuh dari mobil Guel, lalu menyiram narkoba milik Guel dan membakarnya. Yang membuat Guel tak jadi membakar Alex dan berusaha menyelamatkan narkobanya, yang membuat dia ikut terbakar sampai tewas. Di saat itu juga Josh tiba dan memeluk Alex untuk menenangkannya. Sementara itu Ellie juga melihat tanaman yang ia teliti di awal film telah mekar dan film pun selesai.